Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, seperti yang sudah saya informasikan ya, bahwa di pagi hari ini dalam acara Asta Cita kita akan berbicara terkait topik membangun karakter mahasiswa pastoral di tengah perubahan nilai sosial. Dan kita akan bersama narasumber kita ya, Romo Dr. Franciscus ZM Dai MAPR ya, selaku Ketua Stipar ND. Dan seperti apa perbincangan kita pendengar di pagi hari ini ya, pendengar Pro 1 RRI ND, untuk Anda ya. Kami akan menghadirkan perbincangan ini, dan pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Romo Ferry ya, Romo yang akrab disapa dengan Romo Ferry nih. Halo, selamat pagi Romo. Selamat pagi, Salam Joanna. ya, salam sehat Romo, dan selamat berakhir pekan ya Romo ya. Selamat berakhir pekan juga termasuk untuk semua pendengar Pro 1 RRI ND. Baik, Romo dan juga pendengar Pro 1 RRI ND, di tengah arus perubahan zaman yang bergerak begitu cepat ya, nilai-nilai sosial yang dulunya menjadi pegangan hidup perlahan mengalami pergeseran nih. Nah, tantangan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat luas ya, tetapi juga oleh generasi muda termasuk para mahasiswa pastoral yang kelak akan hadir dan juga melayani di tengah umat ya, khususnya umat Katolik nih Romo. Nah ini pagi ini kita akan membahas topik penting nih bersama Romo Dr. Franciscus ZM Dai MAPR ya, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Stipar ND. Dan kita akan menggali bagaimana pendidikan pastoral membentuk karakter mahasiswa di tengah dinamika perubahan nilai sosial. Baik Romo, berbicara tentang topik ini ya, bagaimana nih Romo memaknai perubahan nilai sosial yang saat ini dihadapi oleh generasi muda, khususnya mahasiswa pastoral Sekolah Tinggi Pastoral ND ini nih Romo. Terima kasih, Kak Joanna. Ya. Sebagai pendidik, juga saya sangka kebanyakan orang tua memiliki sikap yang sama antara optimis dan pesimis. Okay. Kebetulan kita di akhir bulan Januari, nama Januari itu diambil dari nama Dewa Janus dari Yunani yang memiliki dua muka. Okay. Muka yang ke depan dan muka yang ke belakang. Muka yang satu menggambarkan optimisme, sedangkan muka yang lain menggambarkan pesimisme. Karena itu dalam kehidupan, apalagi sebagai orang tua atau sebagai pendidik, kita mengalami hal yang sama antara pesimisme dan optimisme. Tapi sebagai manusia yang normal, kita tetap harus membangun optimisme. Okay, baik. Dan kalau kita lihat nilai yang paling menonjol sekarang, pragmatisme. Dengan kemudahan efisiensi teknologi, orang-orang muda sekarang cenderung bersikap pragmatis, termasuk juga dalam mencari hal-hal baru. Kecenderungan orang muda sekarang kita lihat saja gejala backpacker, anak muda yang bertualang. Mereka ingin sekali mengalami hal-hal baru di luar lingkungannya yang mapan. Tapi di balik itu juga kita memiliki kecemasan seperti pengaruh gadget sekarang membuat dia sibuk dengan dirinya. Dan akibatnya dia cenderung menjadi individualis, bahkan bisa dikatakan sebagai antisosial, tidak suka bergaul dengan orang lain. Iya, penyendiri ya Romo ya. Ya, saya beri contoh di asrama-asrama dulu, siswa atau mahasiswa itu senang berkumpul, berolahraga bersama, atau membuat kegiatan-kegiatan bersama. Iya. Tapi gejala yang muncul sekarang, mereka suka menyendiri di kamar. Lapangan olahraga sepi, tempat-tempat rekreasi bersama sepi. Tapi memang ada satu dua yang berkumpul yang tidak terlalu tergantung dengan gadget ya. Ya. Itu gejala yang cukup umum sekarang. Lalu yang sehubungan dengan yang cari gampang tadi, ya orang muda sekarang karena kemudahan teknologi cenderung cari gampang. Oke, pintarnya pintar instan ya. Ya. Baik. Yang sudah semakin rendah.
kira-kira dua nilai itu yang saya bisa gambarkan sebagai gejala umum di kalangan orang muda sekarang. Oke. Pragmatisme dan yang kedua cari gampang. Meskipun ada hal positif, seperti tadi saya katakan, mereka senang dengan hal-hal baru termasuk bereksperimen. Mhm. Oke, nilai-nilai ini yang mengalami pergeseran ya dan juga mungkin, bisa dirasakan dampaknya langsung ya, ketika, Romo ataupun kita nih berhadapan dengan, anak muda saat ini ya, Romo ya. Ya, Baik. Nah, sebagai, lembaga pendidikan pastoral nih, peran strategis apa yang diemban Stipar ND dalam membangun karakter mahasiswa di tengah dinamika sosial tersebut, Romo? sebagai lembaga pendidikan, kita tidak membentuk karakter itu secara artinya dengan pendekatan personal. Mhm. Pertama kita mesti membangun sistem atau iklim lembaga pendidikan yang kondusif bagi pengembangan karakter mahasiswa. Di kampus ada kurikulum dengan SKS, tapi itu cenderung hanya untuk mendampingi bidang intelek. Sedangkan ada dua ranah lain, yaitu ranah psikomotor, keterampilan, dan ranah emosi atau afektif sikap, itu seringkali diabaikan. Itu biasanya dilakukan secara informal di luar pendidikan resmi di kelas. Karena itu kami di Stipar juga menciptakan sistem SKE, Satuan Kredit Eksternal, Mhm. yang memacu mahasiswa untuk terlibat dalam mengembangkan keterampilan dan sikap. Ada 4 bidang yang dikembangkan. Bidang rohani, mahasiswa harus terlibat dalam urusan rohani, misalnya memimpin ibadat, Oke. mengurus liturgi, menjadi lektor, terlibat dalam KOR, atau memimpin KOR, dan sebagainya. Yang kedua, di bidang ilmu pengetahuan, dia harus mengembangkan ilmu dengan membuktikannya dalam karya tulis ilmiah yang Mhm. dipublikasikan di salah satu jurnal atau koran. Yang ketiga itu di bidang bakat minat, olahraga atau seni, dan tidak hanya belajar, tapi dia mesti ikut perlombaan ataukah melakukan pentas seni. Dan terakhir di bidang kewirausahaan, dia mesti magang di salah satu unit usaha, Iya. ataukah dia sendiri mengembangkan usaha wira swasta kecil-kecilan yang bisa dibuktikan dengan penjualannya ataukah promosinya. Baik. Dan ternyata kami baru uji coba ini 1 tahun terakhir. Mhm. Hasilnya bagaimana Dari nih? hasilnya dalam waktu singkat mahasiswa punya keaktifan partisipasi itu sangat meningkat. Bahkan Oke. mereka secara pribadi mendekati pihak-pihak yang terkait, pastor paroki, ketua KUB, atau ke unit-unit usaha di sekitar untuk belajar, Mhm. mengembangkan bakat minat mereka. Dan ini yang saya katakan tadi, kita menciptakan iklim yang membuat mahasiswa itu dipacu untuk mengembangkan kepribadiannya, tidak hanya di bidang intelek, tapi terutama di bidang sikap dan keterampilan. Dengan Oke. dia terlibat di komunitas, dia belajar mengasah sikap, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menghargai orang lain, mendengarkan orang lain, juga keterampilan atau hard skill-nya, misalnya Mhm. keterampilan di bidang wirausaha tadi. Oke, baik Romo. Nah, karakter ideal seperti apa nih Romo yang diharapkan dimiliki oleh lulusan mahasiswa pastoral Stipar ND ini, Romo? Kami tidak membuat satu rumusan ideal yang tinggi, tapi yang umum saja. Mhm. Pertama itu disiplin dan tanggung jawab. Baik. Disiplin itu tidak hanya disiplin waktu, tapi disiplin untuk mengatur diri, termasuk juga mengatur diri dalam berrelasi dengan orang lain. Oke. Dan selain disiplin, dia dituntut tanggung jawab. Tanggung jawab berarti dia merasa bahwa nasib orang lain di sekitarnya itu Mhm. adalah juga nasib dirinya. Dan Oke. dia yang menentukan. Dan tanggung jawab itu sebenarnya terwujud dalam satu kepedulian sosial, termasuk juga peduli kepada lingkungan hidup. Mhm. Di Stipar kami juga menggerakkan kampus ramah lingkungan atau Green Campus. Dan mahasiswa misalnya sederhana saja, Oke. tidak boleh membawa botol plastik Mhm. kampus, Minuman kemasan ya? mengurangi ya Oke. mengurangi penggunaan plastik, juga pengelolaan sampah organik dan non organik. Oke, baik. Ini hal-hal Mhm. sederhana yang sebenarnya membantu mereka untuk mulai peduli dan sebagai juga wujud tanggung jawab.
Baik, Romo. Nah, di era digitalisasi dan juga media sosial seperti saat ini nih, tantangan apa yang paling besar dalam membentuk karakter mahasiswa pastoral, khususnya di Stipar Ende nih, Romo? Ya seperti tadi saya gambarkan, tantangan yang paling besar ialah ketergantungan pada gadget. Kalau kami teliti dalam beberapa kasus itu, mahasiswa menghabiskan waktu untuk menggunakan HP itu sampai lebih dari 3 jam. Dan ini sebenarnya sudah tidak sehat bagi dia. Oke. Dan ini juga tantangan, saya sangka juga tantangan bagi orang tua di rumah, di keluarga. Karena anak-anak cenderung menjadi pengguna atau user dari gadget yang sudah melebihi batas waktu normal. Oke. Dan ini tantangan untuk kami. Nah, Karena itu kami menciptakan sistem yang membuat mereka harus dibatasi penggunaannya. Misalnya di kelas, HP semua harus dinonaktifkan. mhm. Iya, Oke, ada baik. beberapa dosen yang melarang membawa HP. Oke. Tapi kadang-kadang HP dibutuhkan waktu pembelajaran. Itu juga Mhm. kontradiksi. Ya. Ini, kadang bertentangan, kadang juga, kita, melatih ya para mahasiswa agar tidak terlalu bergantung kepada, media sosial bahkan Media gadget sosial. ya. Baik, Romo. Nah, menyikapi hal tersebut nih, bagaimana Stipar Ende membekali mahasiswa agar, tetap memiliki kepekaan sosial, kemudian juga nilai, kemanusiaan dan juga spiritualisme yang, kuat, Romo? Baik, seperti tadi saya gambarkan, untuk membentuk mahasiswa, kita tidak hanya dalam proses pembelajaran personal, kontak interpersonal, Mhm. tapi mesti menciptakan iklim kampus yang kondusif bagi pengembangan diri mahasiswa. Pertama tadi, SKS, di mana Ya. para dosen mendampingi mahasiswa untuk mengembangkan inteleknya, Mhm. pengetahuan yang dimiliki. Tapi juga harus disertai dengan tadi, tuntutan satuan kredit eksternal yang memacu mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan. Baik. Dan ini yang kami harapkan, para dosen konsisten untuk mendampingi mahasiswa dalam pengembangan SKS. Dalam program kami di Stipar secara nyata yang kami rancang itu, misalnya saja pengabdian kepada masyarakat Mhm. yang dilakukan oleh dosen, itu melibatkan para mahasiswa. Baik. Dalam 2 tahun terakhir ini, kami fokus pada literasi, Mhm. secara khusus di wilayah Pantura, karena dari pengamatan, juga dari hasil diskusi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kelemahan utama dari peserta didik di wilayah kabupaten satu ialah literasi. Baik. Ya, kelemahan literasi ini, karena itu tadi ya, Romo, ketergantungan kepada gadget atau media sosial juga nih ya, Romo. Nah, Ya, selain terjun ke lapangan dengan, membina, mahasiswa, dengan bergaul atau berkumpul bersama, orang-orang yang ada di, desa-desa ya, Romo. Nah, program apa lagi atau kegiatan khusus apa lagi nih yang mungkin saat ini tengah dirancang Stipar Ende nih untuk para mahasiswa agar lebih dekat lagi dengan masyarakat atau umat nih, Romo? oh ya, maksud keajuan di bidang pengembangan diri. Iya, Romo. Iya, tadi sudah saya singgung, di kampus ada macam-macam kegiatan untuk pengembangan diri. Selain pendampingan bakat minat atau pelatihan keterampilan untuk berwirausaha, ada kegiatan-kegiatan pembinaan diri, ada pusat konseling, di mana mahasiswa yang mengalami kesulitan bisa berkonsultasi dengan para dosen yang menangani bidang konseling. Mhm. Kebetulan di Stipar ada prodi konseling pastoral. Selain itu ada kampus ministry Mhm. yang mendampingi mahasiswa dalam pengembangan bidang kerohanian. Contoh saja, kami punya tradisi di Stipar, jam 12 itu ada Angelus. Ya. Setiap hari satu kelompok harus menghadiri misa, bahkan bertanggung jawab mengurus seluruh liturgi, mulai dari kor, lektor, dan renungan. Dan Mhm. itu mereka dipacu untuk belajar menjadi pemimpin dan juga terampil di bidang rohani. Baik, Dalam Romo. relasi sosial, ada kegiatan pesta famili,
atau event-event bersama dengan masyarakat di sekitar yang melibat misalnya alumni atau tetangga-tetangga kami. Baik. Oke, baik Romo. Nah, bagaimana nih sinergi antara kampus, gereja, dan juga masyarakat dalam membentuk karakter mahasiswa pastoral? Baik, Romo, sebelum dijawab kita tahan dulu ya jawabannya nih Romo. Kita akan dengarkan dulu satu lagu ya, spesial nih untuk para mahasiswa yang ada di Stipar ND yang saat ini mungkin saja ya lagi beraktivitas di dalam kelasnya ataupun lagi menikmati saat santai ya di lingkungan kampus. Kita akan kembali lagi sesaat lagi pendengar Pro 1 RRI ND bersama Romo Ferry ya untuk membahas topik membangun karakter mahasiswa pastoral di tengah perubahan nilai sosial. Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Cukup sudah ku berikan cintaku, cukup sudah rasa ini untukmu mati sudah, hati ini padamu mati sudah, hasrat ingin bersamamu. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Buang saja semua kata cintamu, buang saja semua kata maafmu, hancur sudah hati ini padamu, hancur sudah hasrat ingin bersamamu. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernah dalam kau merasa di kala siang datang terang segala kulita tiada cahaya, hanya gelap, hitam dan gelap, tak ada lagi suka, tak ada rasa. Pernahkah kau merasa di saat diri terlelap, meski gemuruh kian beradu selalu mengganggu, kau tetap terlelap dalam tidurmu. Maafkan aku sayangku, bukan maksudku menyakitimu, mengkhianatimu. Ampuni aku sayangku, jujur ku katakan aku tak lagi mencintaimu. Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Dalam pernikahan suku Sika di Maumere,
ada adagium yang berbunyi Dua Utang Ling Labu Weling yang bermakna kain sarung dan baju setiap wanita haruslah bernilai dan berharga. Hal ini juga terpatri dalam setelan baju kimang, baju pengantin yang dikenakan saat pernikahan adat dilangsungkan. Melalui baju kimang, seorang perempuan atau gadis sika akan bermartabat dan mempunyai 3 nilai. Yang pertama, dalam bentuk uang jika diadakan atau dibeli. Setelan kimang yang terdiri dari sarung tenun ikat bermotif dan atasan berupa baju sulam dipadukan dengan sejenis selendang yang disebut dong. Perhiasan yang mewarnainya terdiri atas kalar atau gelang dari gading, kalung leher, anting yang terbuat dari emas, dan ala gadeja, perhiasan penutup wajah yang hanya dikenakan oleh perempuan yang masih perawan, yang terdiri dari kain dan benang-benang yang dihiasi dengan emas yang mencapai jutaan rupiah. Tatanan rambut disanggul ke atas, diikat dengan gelang atau benang emas, dan pada rambut yang disanggul terdapat 3 tusuk konde emas atau soking telu. 3 tusuk konde ini melambangkan 3 tahap pernikahan yang dimulai persiapan, penentuan belis, dan upacara perkawinan. Kedua, harga rasa jika dilihat secara estetis. Ada pesona yang ditawar pendarkan jika mengenakan kimang, apalagi jika pasangan pengantin perempuannya masih perawan. Wajahnya akan begitu cantik, begitu menawan, dan tampak begitu anggun. Yang ketiga, secara moral dan kultural. Kimang menunjukkan tingkat kejujuran, sebab sesungguhnya tidak semua pasangan pengantin, secara khusus pengantin perempuan, dapat mengenakan kimang begitu saja. Hanyalah perempuan-perempuan atau gadis yang masih perawan yang boleh mengenakan kimang dan juga ala gadeja atau perhiasan penutup wajah untuk menandakan perempuannya masih suci. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa emas begitu dihargai oleh manusia sepanjang sejarah? Ya, emas tidak hanya sekedar logam mulia yang berkilau, tetapi juga simbol kestabilan dan keamanan dalam dunia yang terus berubah. Di tengah gejolak ekonomi dan ketidakpastian global, emas adalah teman terbaik Anda. Sebagai bentuk investasi, emas memiliki keunggulan unik sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan juga fluktuasi mata uang. Mari bersama-sama berinvestasi dalam masa depan yang lebih cerah.
Anda masih mendengarkan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali lagi di perbincangan kita ya terkait membangun karakter mahasiswa pastoral di tengah perubahan nilai sosial bersama Romo Ferry ya. Halo, selamat pagi Romo. Selamat pagi Kak Joanna. Ya, Romo, bagaimana sinergi antara kampus, gereja dan juga masyarakat nih dalam membentuk karakter mahasiswa pastoral khususnya Stipar Ende nih, Romo? Terima kasih Kak Joanna. Kampus itu sekarang bukan lagi sebagai satu menara gading yang terpisah dari masyarakat. Lalu yang kedua, tuntutan OB, outcome based education, pendidikan harus berbasis pada outcome, tidak hanya menghasilkan tamatan, tapi tamatan itu harus laku di lapangan kerja. Dan berdasarkan pertimbangan ini, maka kampus-kampus termasuk Stipar harus mulai menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Saya beri contoh, dalam membangun kerjasama kami pada umumnya melakukan MOU dengan berbagai pihak. Di keuskupan misalnya, sebagai sekolah agama, pertama sekali dengan pihak keuskupan, dengan paroki-paroki, termasuk komunitas basis di dalam kota atau di sekitarnya. Yang kedua dengan pemerintah, untuk mendapatkan akses praktek mahasiswa kami di sekolah-sekolah, misalnya sekolah-sekolah negeri. Juga dengan unit-unit usaha, termasuk dengan RRIND untuk pengembangan bakat minat mahasiswa. Baik, Romo. Dan kerjasama ini ternyata membuahkan hasil, misalnya ada saja mahasiswa yang sudah pernah magang atau sudah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga atau sekolah tertentu, ketika dilihat baik prestasinya langsung direkrut setelah tamat. Dan ini sangat membantu mahasiswa kami. Baik, Romo. Nah, ini untuk kedepannya selain dunia usaha, kemudian juga pemerintah mungkin menggandeng lembaga-lembaga swasta juga nih, Romo? Iya, selama ini lembaga swasta di bidang pendidikan dengan gereja, instansi gereja. Kami belum membangun kerjasama dengan lembaga swasta lain. Baik. Karena sekolah kami hanya memiliki 2 prodi sampai saat ini. Prodi untuk menjadi guru agama dan prodi menjadi guru bimbingan konseling. Oke, baik. Dengar-dengar ada tambahan prodi lagi nih, Romo ya? Ya, dalam waktu dekat tahun ini akan dibuka lagi prodi seni liturgi yang mendampingi mahasiswa untuk menjadi guru seni di sekolah. Muatan liturgisnya atau pastoralnya sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan tamatan musik sekolah jurusan musik lainnya. Baik, Romo. Baik, Romo, ini yang terakhir nih, apa pesan dan juga harapan Romo untuk masa depan mahasiswa pastoral Stipar Ende dalam menjawab tantangan zaman sekaligus kebutuhan umat dan juga masyarakat nih untuk masa yang akan datang, Romo? Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan. Dan untuk bisa membawa perubahan dalam masyarakat atau dalam komunitas yang dilayani, pertama sekali dia perlu berubah diri, membenahi dirinya. Membenahi dirinya dengan memiliki keterampilan yang didukung dengan pengetahuan dan sikap yang matang, dewasa dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena itu yang diharapkan ialah mahasiswa tidak hanya merasa cukup dengan apa yang dia pelajari di kampus, tapi dia harus terus belajar seumur hidup, belajar lewat pengalaman. Dan lewat pengalaman mungkin itu lebih mendalam, karena itu terjadi proses internalisasi nilai. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, mengalami sesuatu, dia merefleksikan, lalu mengintegrasi ke dalam dirinya, dan itu akan membentuk wawasan. Termasuk juga wawasan dalam heterogenitas. Ketika dia berinteraksi dengan orang yang berbeda agama, dia belajar untuk memahami dan juga bersikap toleran. Itu yang diharapkan. Jadi pertama sekali dia terus belajar, termasuk juga belajar untuk beradaptasi dengan semua situasi.
apalagi di tengah perkembangan teknologi yang sekian pesat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ada AI, tapi kita yakin ketika orang memiliki kemampuan adaptasi, dia akan bisa menyesuaikan diri di mana saja atau kapan saja dia berada. Baik, Romo. Oke, Romo, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND. Sudah kita dengarkan ya penjelasan yang begitu bagus ya dari Romo tentang pembangunan karakter mahasiswa pastoral di tengah perubahan nilai sosial. Nah, dari diskusi ini juga kita sama-sama belajar ya bahwa tantangan zaman itu boleh berubah, nilai sosial boleh bergeser ya, tetapi karakter yang kuat berakar pada iman, empati dan juga kepekaan sosial tetap menjadi fondasi utama pelayanan pastoral. Begitu ya, Romo ya? Iya, setuju. Ya, Kak baik. Jana. Terima kasih sekali lagi untuk Romo Ferry atas waktunya dan juga pemikiran yang sangat berharga ya, serta pendengar Pro 1 yang sudah setia menyimak perbincangan kita pagi hari ini. Saya Joanna dan juga Aventino mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami undur pamit ya dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di ruang dialog berikutnya dengan tema-tema yang terus menumbuhkan kesadaran, kemudian juga membentuk karakter dan kepedulian sosial. Selamat melanjutkan aktivitas Romo dan juga tetap menjadi yang terbaik ya untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat Kabupaten Ende. Selamat pagi, selamat melanjutkan Terima aktivitas kasih Romo. Kak Joanna. Terima Baik, kasih juga untuk teman-teman Pro 1 RRI ND yang sudah bersedia menyimak pembicaraan pagi ini. baik, selamat berakhir pekan Romo. Salam sehat dari studio. Salam sehat, sampai jumpa.